luar biasa. Tidak ada kata-kata yang dapat mengungkapkan kebaikanmu, kasih setiamu. Musim boleh berganti musim, tahun boleh berganti tahun, namun kasih setiamu tidak pernah berubah. Engkau bahkan berkata, sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang ke dalam laut, tetapi kasih setiamu tidak akan beranjak daripadamu. Terima kasih ya Allah. Sore hari ini kami bersyukur, kami berada dalam hadirat-Mu, kami boleh menikmati semuanya. Sebentar kami akan sambut firman, mari Tuhan berbicara kepada kami. Puaskanlah jiwa kami, puaskanlah hidup kami dengan kebajikan-Mu ya. Terima kasih Bapak, Rabi, hamba-Mu dan seluruh umat Tuhan, baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti ibadah lewat live stream, sehingga setiap kami dihiburkan, dikuatkan, diberkati, dikenyangkan. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita dalam nama Yesus. Yang siap diberkati bersama kita katakan haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Ibu Bapak. Shalom alaihim di tahun yang baru ini. Ya. Kiranya damai sukacita limpah atas kita semuanya. Nama Tuhan baik. Ya. Pada hari ini saya melihat sesuatu yang baru jemaat ini. Ya. Saya senang sekali ya. Pak Yohanes yang saya terus berdoa ya. Untuk bisa saudara beribadah kembali, dan hari ini puji nama Tuhan, tepuk tangan saudara ya. Ya, itu saudara pikir yang mana itu ya, nanti saudara kenalan ya. Ya. Dan sore hari ini saya juga senang karena apa? Ada kesaksian yang luar biasa ya. Ya. Dan itu apa yang tadi yang sudah disaksikan menunjukkan sukacita yang besar dan harapan yang besar, dan tentu dilandasi oleh iman yang luar biasa. Dan kita dukung saudara, tahun ini harus jadi. Haleluya ya. Baik, saya kasih Tuhan ya. Dalam minggu yang pertama ini di tahun 2022 ya. Ya, doa-doa kita pasti didengar Tuhan. Ya, kita berdoa agar tahun ini Indonesia akan merdeka dari pandemi ini ya, dan Tuhan akan memulihkan. Bahkan ayat firman Tuhan yang kita terima ya, yang kita ambil di awal di penghujung tahun ya, tanggal 30 dalam ibadah tutup tahun kemarin, saudara, ada satu ya yang datang dan bicara sama saya, Pak, luar biasa ayat saya ya. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memulihkan tahun-tahun yang hasilnya dimakan belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pelompat, semua jenis belalang saudara, akan Tuhan pulihkan di tahun ini. Amin, saya katakan ya. Saya juga saudara dapat ayat firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 19 sampai 21 itu tentang mengampuni saudara ya. Iya, pendeta pun diajar untuk mengampuni, kata Tuhan, pembalasan Tuhan adalah hakku ya saudara. Kapan hari itu yang marah-marah Pak Babin kita saudara, kenapa? Ya, pas kita rayakan Natal ada yang ngamuk-ngamuk katanya gara-gara ayam ya. Itu sampai atap kita sudah dilempar batu besar sekali. Pikir ini kok kemana, luar biasa ya. Akhirnya Pak Babin kita marah-marah, nanti Pak saya akan datang ke sana ya. Itu tidak bisa dibiarkan, tapi santai Pak ya, marah yang penting damai-damai saudara ya. Puji nama Tuhan, sudah beres saudara. Tadi Pak Babin datang, Pak saya sudah datang ya. Oke, dengan Pak Klian, oh sudah yang penting sudah beres ya. Jadi kita tidak persoalkan. Akhirnya tak kasih bonus, Pak Babin tak kasih ayam.
Wah, ayam jagonya itu yang bikin masalah. Sudah, ya. Soalnya beberapa hari saya ini kasihan biar ayam tapi tidak berani motong, saudara. Kalau dipotong tidak mau makan, saudara, ya. Karena bagaimana kita kasih makan tiap hari, terus kita mau makan dagingnya, saudara. Jadi tidak tega, saudara. Jadi tak kasih aja, ya. Nah, saudara, tadi ada jemaat juga yang bawa satu pasang. Itu masih ada satu ekor betinanya. Nanti istilah mau tangkep, ya. Telepon Pak Babin, ya. Karena kita sudah janji sama Pak Babin untuk kasih Pak Babin biar berkembang di sana, ya. Seneng aja kita lihat-lihat. Saudara Tuhan. Nah, saya percaya saudara ada yang belum dapat ayat firman Tuhan. Secara khusus, banyak ya. Tadi pagi lupa saya, ya. Ya, hari ini nanti kita siapkan ayat lagi. Dan ayat-ayat yang kita bagikan, yang kita siapkan, bukan kita bagikan, kita siapkan dan saudara ambil tiap tahun itu menjadi rema loh. Persis apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi kebutuhan saudara. Tuhan berbicara, ya. Dan ini luar biasa. Saya itu memulai pelayanan dikuatkan dengan firman Tuhan, ya, dikuatkan dengan firman. 2 tahun berturut-turut itu firman Tuhan yang saya terima itu sama. Dari Kolose pasal yang keempat, ya. Ya. Berdiri teguh sebagai orang-orang dewasa dan berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Jadi bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan semuanya. Dan saya percaya saudara yang terima ayat firman Tuhan itu jadi rema. Rema itu akan menjadi, ya, memotivasi hidup saudara sehingga saudara mampu untuk melakukan apa saja, ya, yang saudara merasa tidak mampu untuk saudara kerjakan di tahun ini. Saudara dapat kemampuan karena apa? Ya, karena rema yang saudara akan terima dari Tuhan. Hari ini mudah-mudahan saya tidak bicara panjang lebar, ya. Saya bicara tentang tema khotbah saya itu arahkanlah pandangan ke depan. Nah, untuk itu saya ajak Bapak dan Saudara membuka kitab Nabi besar kita, Nabi Yesaya. Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 21. Untuk itu saya undang Bapak Ibu Saudara balik berdiri dan kita akan bergantian membaca ayat firman Tuhan ini. Ayat genap nanti saya akan baca dan ayat ganjil jemaatun bersama-sama. Pembacanya Yesaya pasal 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. 19. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi makan, untuk memberi minum umat pilihanku. 21 bersama-sama kita baca. 23. Umat yang telah kubentuk bagimu akan memberitakan kemakmuran. Amin. Silakan. Tentu saudara, sepanjang tahun yang saudara lewati 2021 banyak kenangan, ya. Ada yang kenangan indah, ya, kenangan manis, tapi ada yang kenangan pahit, ya. Kenangan rasanya nggak mau inget-inget rasanya. Kalau diinget menyakitkan. Mungkin kenangannya ditipu orang, ya, atau macam-macam lah saudara, ya. Nah, apapun kenangan saudara di tahun lalu, Tuhan mau, ya, pada awal tahun ini supaya saudara mengarahkan pandangan ke depan, ya. Biarlah masa lalu itu menjadi peringatan dan pelajaran saja, ya. Jangan hidup dengan masa lalu, saudara, ya. Jangan hidup dengan masa lalu. Ada orang yang pokoknya mimpi sekali karena apa? Mengingat, wah, tahun-tahun yang lalu hidupnya enak dan sebagainya. Dia lupa bahwa di depan ini banyak tantangan yang dihadapi. Sehingga kalau dia terbuai dengan masa lalunya, maka dia akan terbengkalai untuk masa depannya, saudara.
Ada juga orang-orang yang mengingat kegagalan di masa lalu. Ya, saudara. Maka kalau dia tidak sadar, maka dia tidak akan pernah bangkit. Ya. Dia akan terkubur dengan masa lalunya. Nah, hari ini dengar baik-baik, ya. Firman Tuhan, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ya. Udahlah, enggak usah purbakala 500 tahun yang lalu atau zaman Mojopahit, enggak usah lah, saudara, ya. Mungkin ya berapa ya tahun yang lalu yang sudah kita alami dalam hidup ini. Entah itu senang, entah itu menyakitkan, entah itu apapun yang kita alami, ya. Jangan diingat-ingat. Mari kita arahkan pandangan ke depan, ya. Nah, saudara kasih Tuhan, ada 3 hal yang tidak akan kembali dalam hidup ini. Ya, yang pertama, perkataan kita, ya. Saudara, ada orang yang tersakiti, merasa tersakiti dengan perkataan. Ya. Bahkan kalau lihat wajah orang yang melontarkan kata-kata yang sudah 1 tahun yang lalu itu rasanya tetap ya tidak nyaman, tidak bisa duduk bersama, tidak bisa, ya. Atau saudara mengatakan perkataan-perkataan yang menyebabkan saudara mengalami masalah. Saudara, hati-hati kata-kata kita, ya. Sebab perkataan kita itu adalah juga merupakan doa. Banyak orang kita tidak sadar. Kalau dia berdoa kepada Tuhan, dia yakin, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Doanya pelan-pelan, ya. Tetangga pun tidak dengar. Karena apa? Kalau tetangga dengar, takut dia mengucapkan salah, malu dia. Saudara, karena itu doa harus dihafalkan, doa Bapa kami, saudara. Nah, saudara Tuhan, yakin kalau dia sedang berdoa, dia yakin bahwa Tuhan mendengar. Tapi ketika dia nyerocos di jalan, ya, ngomong macam-macam, apalagi sedang naik motor tiba-tiba disalip orang yang, ya, anak muda mungkin yang naik motornya ugal-ugalan, seret, kemudian keluarlah kata-kata mutiaranya, saudara. Wabilah, apalah, semuanya keluar dan sebagainya. Saudara, saya tanya saudara, apakah Tuhan tidak dengar? Dengar. Ketika saudara mengucapkan kata-kata apapun, Tuhan juga mendengarnya dimanapun, saudara. Nah, karena itu kita harus menjaga, ya, lisan kita, ya. Sebab dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 35 sampai 37, tolong ditayangkan Matius pasal 12 ayat 35 sampai 37. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ya, 37 kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kapan tuh hari penghakiman? Ya, tidak usah menunggu nanti, saudara. Hari penghakiman itu bisa jatuh, bisa besok dan sebagainya. Ya, sebab apa yang kita ucapkan itu akan kita tuai, ya. Nah, karena itu hati-hati dalam berucap. Kasus yang terjadi di zaman Keluaran, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, saudara. Pada Bilangan pasal 14 itu mereka ngomel-ngomel kepada Tuhan, ya, mengatakan bahwa wah, kita ini dibawa ke sini, kita ini supaya mati dan sebagainya, ya. Padahal Tuhan itu sudah ngomong, ya, kepada orang Israel, kepada Musa, dan berjanji itu sejak zaman Abraham, nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu itu kepada keturunan mereka, yaitu orang-orang Israel. Tetapi ketika mereka dilewatkan di padang gurun, mereka memberontak kepada Tuhan, ya.
Apalagi mendapat provokasi. Minta tolong anak-anak nanti mengganggu ya. Ya. Haleluya. Ya, jadi apalagi mendapatkan informasi dari 10 orang pengintai. Kemarin dalam khotbah di akhir tahun saya sudah sampaikan ini, ya, tentang hal-hal yang negatif, ya, tentang tanah perjanjian, yaitu tanah perjanjian dihuni oleh bangsa raksasa yang tidak mungkin mereka kalahkan. Saudara, saya mesti sampaikan dari tempat ini, perkara berkat yang besar itu pasti harus kita pasti dihuni oleh, ya, oleh bangsa yang kuat, gitu loh ya, istilahnya, oleh kekuatan tertentu. Karena itu ketika saudara menghadapi satu hal di depan, saudara tidak perlu takut, andalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Jangan sampai keluar dari mulut kita seperti apa yang keluar dari mulutnya orang Israel, ya. Dalam kitab Bilangan 14 ayat 27-28 ayat 28 ya. Bilangan, tolong tayangkan. Bilangan pasal 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Hati-hati, ya. Apa yang kita ucapkan, kalau Tuhan sudah jengkel, Tuhan akan lakukan. Makanya jangan suka mengeluh, ya. Jaga lisan kita, jaga perkataan kita. Kita harus berkata yang positif sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan. Makanya apa yang keluar dari mulut kita itu, karena apa? Itu merupakan lompatan dari dalam hati kita. Makanya hati kita itu harus diisi dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika kita menghadapi apapun juga, kita ngomongnya yang positif, ngomongnya firman Tuhan. Saudara, jangan ngomong, wis memang susah ini jadi orang Kristen, ya. Nah, cilaka aku ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Setiap hari ngomongnya begitu. Akhirnya Tuhan jengkel, cilaka benar. Akhirnya jalan saudara di pinggir jalan, diserempet becak, ya. Nah, yang susah siapa? Itu baru becak, saudara. Nah, kasih dalam Tuhan, ini, jadi kita harus menjaga perkataan kita. Kemudian hal yang kedua yang tidak bisa kembali, ya, dalam hidup ini adalah kesempatan, ya, kesempatan. Saudara, ada begitu banyak orang yang menyia-nyiakan kesempatan. Ya, saya mesti kita harus perhatikan baik-baik. Hidup ini singkat, ya, 70 sampai 80 tahun. Dan Tuhan tuh memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk kita segera mengambil keputusan dan kita melakukan, ya, satu tindakan. Tapi ada beberapa orang yang setelah lewat mungkin 5 tahun, 10 tahun baru dia sadar, wah, saya menyesal, ya, kenapa saya tidak mengambil kesempatan yang dulu ada padaku, ya. Atau saudara mungkin menyesal, kenapa dulu saya pacaran sama dia, ya, saya putus, oh tiba-tiba dia sukses sekarang ini, ya. Sekarang saya menikah dengan suami saya atau dari istri saya sekarang, hidup saya kok begini sekarang, ya. Nah, hati-hati saudara, ya. Nah, dalam hal ini saudara tidak perlu kemudian saudara kecewa dan akhirnya ambil keputusan, wis tak balik aja, ya, tak ceraikan aja pasangan saya, tak balik lagi ke sana, tidak ada lagi begitu, ya. Nah, nanti kita akan perhatikan apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga itu hal yang tidak bisa kembali dalam hidup kita itu waktu, ya, waktu, ya. Saudara, waktu yang kita lewati tidak mungkin kita akan kembali, tidak mungkin kita kembali. Hari ini kita punya waktu, ya. Dan saya katakan bahwa ini adalah waktu yang tepat, waktu yang baik, hal yang baik yang saudara kerjakan di waktu ini. Karena apa? Saudara mengerjakan, ya, pekerjaan yang bernilai kekal. Saya selalu katakan bahwa setiap
saudara datang beribadah kepada Tuhan, apalagi melayani Tuhan, saudara mungkin berlelah-lelah, ada yang jauh-jauh dari Tuban, ya toh, dalam keadaan seperti ini macet dan sebagainya, mau datang ke gereja. Mungkin ada yang mengatakan, wah ngapain capek-capek sia-sia, ya toh. Saya katakan, tidak sia-sia, saudara. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, semuanya itu dicatat dengan sempurna. Makanya Rasul Paulus mengingatkan kepada kita 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Ayo kita baca bersama-sama ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 ya. 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak ada sia-sia. Apa yang saudara kerjakan saat ini bernilai kekal. Kalau saudara mengerti hal ini, ya, setiap orang mengerti hal ini, tidak ada orang yang mau membuang kesempatan ini, saudara. Ya. Tidak ada orang yang mau menyia-nyiakan waktu ini, ya. Saudara dalam Tuhan, nah, maka sekali lagi, keberadaan saya dan saudara di awal tahun 2022 di tempat ini ibadah bersama, ini adalah waktu yang tepat. Dan tidak akan bisa diulang lagi. Sebab besok sudah hari Senin, saudara. Besok hari Senin, saudara punya kegiatannya sendiri, saudara. Iya. Oh, minggu masih ada. Oh iya, tetap minggu depan juga masih ada. Tetapi masalahnya, kita ini masih ada tidak, saudara? Sebab hidup kita ini kita tidak tahu kapan berakhir. Memang Tuhan tetapkan bahwa manusia hidup 70 sampai 80 tahun. Tetapi ya, tidak sedikit manusia yang, saudara, berakhir hidupnya di usia-usia yang masih produktif. Tapi kita berdoa supaya kita ini terus umur panjang, diberi umur panjang, amin. Ya, kalau perlu ada yang berumur sampai 100 tahun, ya. Ada yang mau saya doakan umurnya 300 tahun? Ada? Tolong katakan. 300 tahun. Adi, ya. Saya takutnya kamu nanti ya bisa nikah 5 kali. Ya bagaimana? Ya, istrinya sudah berangkat duluan, nikah lagi. Berangkat lagi, nikah lagi, ya. Waduh. Ya sudah, nanti terserah Tuhan aja nanti ya. Ya. Kalau kamu memang 300 tahun untuk memuliakan Tuhan ya enggak apa-apa. Ya, haleluya. Tapi kayaknya Tuhan mau datang segera udah, gitu ya. Saudara dalam Tuhan ya. Nah, karena waktu itu tidak bisa kita ambil kembali, mari kita pergunakan waktu yang ada pada kita. Makanya kan dalam Efesus pasal 5 ya, ayat 15 ya. Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Saudara, hari-hari ini adalah jahat. Ya, artinya apa? Membawa seseorang untuk lari atau untuk keluar daripada gandaan. Saudara. Ya. Banyak hal. Ya. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, kembali kita kepada Yesaya pasal 43 tadi, ya, ayat yang ke-18. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Perhatikan, saudara. Ya. Nah, sekarang apapun yang sudah saudara kerjakan di waktu-waktu yang sudah saudara lewati, ya, ya, oke lah kalau saudara sudah mungkin merasa saudara
ya, kilap dengan perkataan-perkataan yang pernah saudara ucapkan, ya, atau saudara mungkin merasa perkataan orang lain itu menyakiti hati saudara, ya. Yang perlu saudara lakukan hari ini, jangan pelihara semuanya itu. Yang perlu saudara lakukan supaya saudara bisa memandang ke depan, ya, supaya saudara bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar, karya-karya yang luar biasa ke depan. Yang perlu saudara lakukan adalah, bagi saudara yang punya sakit hati dengan perkataan orang lain, lepaskan pengampunan. Hari ini saudara tidak usah tunggu besok, tidak usah tunggu kapan. Lepaskan hari ini pengampunan pada orang lain, ya. Berdamai dengan orang lain. Supaya apa? Supaya saudara bisa menatap ke depan hidup ini, ya. Supaya saudara bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berarti untuk diri saudara, untuk keluarga saudara, untuk kehidupan banyak orang, terutama untuk, ya, untuk kemuliaan nama saudara. Nah, dan bagi saudara yang terjebak jatuh dengan perkataan-perkataan saudara di masa yang lalu, ya, cabut perkataan. Tapi kalau saudara ada sumpah, ya, ada janji dengan Tuhan, ada nasar dengan Tuhan, saya minta saudara segera tepati nasar saudara. Sebab seorang yang bernasar kepada Tuhan itu harus ditepati. Orang benar itu akan menepati nasarnya sekalipun rugi, ya. Untuk hari ini kita lihat dalam Pengkhotbah pasal yang kelima, ya, tentang nasar. Kalau saudara punya nasar kepada Tuhan, nah perhatikan ini, Pengkhotbah pasal yang kelima, ya, atau pasal 4 dulu ayat 17 sampai pasal 5 ayat yang pertama, ya, ayat pertama dan kedua, ya. Oh, sampai berikutnya saya akan bacakan, ya. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau ada di bumi. Engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Ayat 3 kita baca bersama-sama. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Ayat 4, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menepatinya. Perhatikan, saudara, kalau kita bernasar pada Tuhan, ya harus kita berusaha untuk menepatinya sekalipun rugi, ya, saudara. Tapi yang berikutnya kita harus jaga, jangan gampang-gampang bernasar kepada Tuhan, ya. Memang nazar itu membuka berkat. Misalkan begini, Tuhan, kalau kau mau berkati aku hari ini, ya. Nah, seperti nasarnya Yakub, ya, sekarang ini menjadi, saudara, menjadi hukum, ya. Kalau kau mau berkati aku, setiap, ya, berkat yang aku terima 1/10 aku persembahkan kepada Tuhan. Ya, itu nasarnya Yakub sebenarnya. Dan diberkati, dan itu menjadi hukum akhirnya. Ditetapkan oleh Tuhan di Israel. Dan itu juga diberikan pada kita untuk membuka pintu berkat. Saudara, tapi perpuluhan itu bukan nasar loh, ya. Nah, tapi ada hal nasar yang berikutnya mungkin. Nah, saudara Tuhan, nah, kalau kita misalkan jatuh dalam perkataan, dosa perkataan, ya, lakukanlah Hosea 14 ayat 2 sampai 3. Kitab Nabi Hosea pasal 14, ya, ayat 1 sampai 3, demikian, ya. Ya. Hosea pasal 14 ayat 1, ya. Haleluya. Ayat 2 di situ, ya.
Demikian, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Nah, ketika kita jatuh dalam dosa perkataan, akui di hadapan Tuhan. Bawalah kata-kata penyesalan, ya. Dan mari kita belajar untuk menggunakan ya lisan kita ini dengan penuh tanggung jawab, saudara. Ya, sebab nanti ketika apa yang kita ucapkan itu di hadapan Tuhan itu nanti akan dilakukan oleh Tuhan. Ya, ya kalau kita ini mengutuk diri terus-terusan, ya Tuhan jengkel, nanti akan dilakukan seperti apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita berkata yang positif, berkata yang benar, sekalipun kita melihat sesuatu tidak menguntungkan kita, tapi kita ngomong yang positif, nanti Tuhan akan lakukan seperti itu, saudara. Nah, kemudian yang berikutnya, jika kita telah berdosa, ya, dan mengambil keputusan yang salah, saudara, ya, keputusan yang salah. Tadi bicara soal kesempatan itu, saudara. Nah, mari kita bereskan dosa kita. Nanti saudara bisa baca dalam kisah Yosua, ya, kisah seorang Akan, namanya Akan, ya, yang mengambil barang-barang yang dikhususkan, ya, dan karena dia ini menyebabkan pasukan Yosua, orang Israel, kalah menghadapi pertempuran melawan bangsa yang kecil, yaitu Ai. Saudara kasih dalam Tuhan. Maka kemudian setelah itu Yosua merasa bersalah, ya, merasa tidak punya kemampuan, dan dia bersujud di hadapan Tuhan, ya. Atau mungkin kita baca saja itu, ya. Kitab Yosua pasal 7, ya, Yosua pasal 7. Ya, saya akan nanti saudara bisa baca kisahnya ini mulai 1 sampai 24. Namun saya tidak ada waktu untuk baca ini, ya, untuk semuanya. Saya hanya baca beberapa ayat saja, ya. Nah, Yosua pasal 7 ayat 7, dan berkatalah Yosua, Tuhan Allah, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Ya. Kemudian ayat 10, dengarkan firman Tuhan, ya. Lalu berfirman Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Nah, saudara Tuhan, biasanya, ya, segala persoalan yang terjadi dalam hidup kita itu diawali dengan, ya, apa yang di depan, apa yang kita lakukan di depan. Ini ada hukum, istilahnya tabur dan tuai, saudara. Ya. Jadi ketika ada satu kesalahan dilakukan oleh orang Israel, maka menyebabkan orang Israel menjadi kalah. Padahal kita tahu sebelumnya itu orang Israel bisa mengalahkan Yeriko, ya, meruntuhkan tembok Yeriko, tembok yang tebalnya itu 6, kalau tidak salah itu tebalnya 6 meter, ya, tingginya berapa meter, ya. Itu kalau zaman dahulu pakai apa, saudara? Ya, pakai linggis nggak mungkin, batunya gede-gede, saudara. Itu bisa 1 ton batu-batunya dipakai untuk, sama seperti, ya, tembok ratapan itu yang di Israel itu, ya, di Yerusalem. Itu seperti itu, ya. Pakai apa? Zaman itu alat peledak belum ada, saudara, ya. Ya. Jadi Tuhan hanya perintahkan kepada Yosua, kitari itu, kelilingi tembok Yeriko itu, ya, bentuk pasukan, dan para imam jalan 1 hari sekali selama
7 hari, saudara. Hari ke-7 itu 6 kali, 7 kali, ya. Jadi hari 1 sampai hari ke-6 itu 1 kali, 1 kali. Tapi hari ke-7 7 kali, jumlahnya 13, saudara. Ketika 13 kali tembok Yeriko itu dikelilingi selama 7 hari, saudara, maka kemudian para imam meniup sangkakala, dodonet, terjadi gempa bumi, keretek, tembok Yeriko runtuh. Ya. Nah, makanya angka 13 itu orang Kristen jangan ikut-ikutan. Oh, angka 13 itu angka sial. Siapa bilang? Bagi saya dan saudara, angka 13 itu angka catatan kemenangan. Orang takut dengan angka 13. Bagi mereka memang itu angka kesialan. Ya, karena kuasa kegelapan dikalahkan pada hitungan ke-7 kali ketika diputar. Ya. Siapa yang memutari? Umat Tuhan, saudara. Nah, kalau ada orang Kristen misalkan gitu ya, cari tempat penginapan nomor 13, aku enggak mau lah nomor 13. Loh, kok aneh ini orang Kristen, kok takut dengan angka 13 ya. Atau dia punya hotel ya, dikasih nomor 12, 12A, 12B. Ya, saudara. Enggak ada nomor 13-nya. Saudara. Langsung 12A, habis itu nomor 14, saudara. Nah, hitungannya kayak apa? Dulu matematikanya nggak lulus. Ya. Nah, saudara di dalam Tuhan, ketika kita sadar bahwa kita sudah melakukan dosa, melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan? Akui dosa kita di hadapan Tuhan. Jangan tenggelam dalam dosa kita. Itu bukan kehendak Tuhan. Jangan biarkan kita dihajar dengan kesalahan-kesalahan kita. Tuhan tidak mau demikian. Tuhan mau kita ini datang kepada Tuhan mengaku dosa. Ya sudah. Ya. Dan jangan kita menjadi hakim dengan ya untuk teman-teman kita yang lain, saudara kita yang lain. Tidak ada kita ini yang benar-benar itu, benar-benar tidak ada. Ya. Kita semua dibenarkan karena anugerah kasih karunia. Kalau melihat ada saudara kita yang salah, ya sudah. Kalau misalkan dia sudah sadar akan kesalahannya, ya sudah terima sebagai saudara. Ya, sebab Tuhan aja begitu. Ya. Jadi ketika kita tahun lalu melakukan kesalahan-kesalahan, ya sudah sadari dan tinggalkan itu. Ya di awal tahun ini lah tinggalkan itu dan kita melangkah, menghadap, arahkan pandangan kita ke depan. Jangan melonol lagi ke belakang. Tidak akan bisa diulangi lagi hidup itu. Ya sudah, arahkan ke belakang. Arahkan ke belakang. Arahkan ke depan. Arahkan ke belakang lagi. Arahkan ke depan. Ya pandangan kita. Sebab Tuhan mau mengerjakan perkara-perkara yang besar, hal-hal yang baru yang akan dikerjakan bersama saudara. Ya. Nah yang terakhir, ya pasti saudara senang. Haleluya. Ya. Saudara Tuhan yang terakhir. Ya, jika engkau sudah salah, ya, salah menyia-nyiakan waktu, hari ini sadar, ya, sadar. Mari kita pergunakan waktu yang ada. Ya, anak-anak muda, jangan kalian berpikir begini, waktuku masih panjang. Ya. Sekarang ini dipakai untuk tidur-tidur saja, ya. Ya, dipakai untuk santai-santai aja. Saudara, saya kasih tahu, orang yang bijaksana akan dapat mengatur waktunya dengan bijak, dengan baik. Ya. Mumpung masih muda itu kesempatan untuk bekerja, untuk belajar, ya, belajar dan bekerja. Saudara, nah bekerja itu juga belajar, saudara. Ada yang cita-cita jadi pengusaha, tapi tidak mau kote-kote apapun, mau sekolah itu aja nggak bisa, saudara. Begitu saudara keluar dari sekolah nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Dan di Amerika itu bagus, anak-anak sekolah itu ya sambil bekerja, itu luar biasa, ya udah terbiasa mereka. Nah kalau di sini katanya kalau anak sekolah bekerja itu wah
itu apa namanya, ya gengsi dan sebagainya. Yuk makan gengsinya. Ya saudara, tidak ada salahnya. Sebab ketika saudara ambil kerja part time, mungkin kerja apa saja itu melatih diri saudara. Ya melatih. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan. Nah, sekarang ini apa yang harus kita kerjakan? Dan untuk waktu yang singkat ini dalam hidup kita ini ya. Ya, selain memang kita ini bekerja untuk perkara-perkara yang harus kita kerjakan setelah dalam hidup ini, ya. Nah, dalam Yohanes pasal yang ke-6, ya, Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita ayat 27 dan sampai 29. Yohanes pasal 6 ayat 27 sampai 29, ya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu adalah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara dalam Tuhan, nah, kepada setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ya, nah sekarang saudara yang ada dalam Kristus Yesus sudah mengerjakan pekerjaan yang memberikan upah yang kekal untuk kerajaan surga. Ibadah ini mengerjakan pekerjaan yang mengumpulkan upah yang besar untuk kerajaan surga. Selain memang Tuhan memberkati setiap orang yang beribadah kepadanya. Keluaran pasal 23, 25 sampai 27, ya. Ya, melayani Tuhan apa semuanya. Sekarang apa saja yang saudara kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu tidak ada yang sia-sia. Saudara berkorban apa saja, tidak ada yang sia-sia. Ya. Tetapi bagi orang yang di luar Tuhan, ya, sekalipun mungkin mengerjakan apa saja, belum punya nilai kekal. Ya, belum punya nilai kekal. Nah, pertanyaannya, pekerjaan apa yang bisa aku kerjakan untuk bernilai kekal? Ya, yaitu pekerjaannya apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Itu pekerjaan loh. Ya. Untuk percaya kepada Tuhan Yesus itu pekerjaan yang luar biasa, tak gampang, tak mudah, saudara. Iya, untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang menjadi pengikut Yesus, syaratnya itu harus menyangkal dirinya. Matius pasal 16 ayat 24 itu ya. Matius pasal 16 ayat 24. Ya, tolong ditayangkan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Tambah 26, kita baca bersama-sama. 23, apa gunanya seorang peroleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada, saudara. Nah, oke ya. Jadi kita harus bijaksana. Kita harus juga bekerja untuk hidup kita yang singkat di bumi ini, mempersiapkan masa depan kita. Kita bekerja, orang tua bekerja untuk anak-anak kita dan sebagainya. Tapi jangan lupa, kita harus mengerjakan pekerjaan yang bernilai kekal. Ya. Sebab apalah gunanya orang memperoleh seluruh dunia tetapi jiwanya binasa? Menyedihkan. Menyedihkan. Orang duitnya bermiliar-miliar mungkin tidak bisa dihitung, bertonton lah gitu ya. Duitnya bertonton, emasnya bertonton, ya. Ya. Apa saja bertonton, saudara. Ya. Saudara. Tetapi kalau dia tidak mengerjakan pekerjaan yang bernilai kekal, sia-sia. Dan pekerjaan yang bernilai kekal itu percaya kepada Tuhan Yesus. Orang percaya kepada Tuhan Yesus, dia memperoleh hidup yang kekal. Ya. Ya. Dia pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, dia menjadi warga kerajaan surga. Dan apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, ya, semuanya bernilai kekal. Saudara ketemu orang di jalan, karena dengan firman Tuhan, berilah dan kamu akan diberi. Saudara memberikan
orang yang lemah di sana, saudara, itu bernilai kekal juga. Tidak hanya di gereja, saudara. Di mana saudara bisa lakukan itu, dan itu bernilai kekal, saudara. Kalau dasarnya memang itu untuk perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Tapi kalau dasarnya ingin dipuji, ya tidak ada nilainya. Kalau dasar apa yang saudara lakukan, saudara kerjakan tuh ingin dipuji orang, ingin supaya dilihat baik, luar biasa dan sebagainya, ya, maka tidak ada nilainya, ya. Tuhan mengajarkan kita kalau kita memberi tangan kanan, tangan kiri jangan tahu, ya. Bukan berarti nanti kalau kita memberi tangan kirinya begini, bukan. Artinya ya, jangan kita ini ngomong-ngomong sama tetangga, saya udah begini, itu udah bernilai. Lebih selalu diam-diam kasih, membantu orang lain, memberi untuk pekerjaan Tuhan diam-diam bernilai juga. Ya. Orang lain mungkin tidak memuji saudara. Ini siapa yang begini, mungkin tidak tahu. Tuhan yang tahu. Ini luar biasa, saudara. Ya. Ya, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, ya. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan dan bangkit dari keadaan kita. Dan mari kita sekarang ini mulai, ya, kooperatif dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan ke depan. Tinggalkanlah semua hal yang di belakang. Jadikan sebagai kenangan, jadikan sebagai pelajaran, ya. Ya, apa yang ada di depan. Ya, mari kita fokus ke depan. Kalau kita misalkan kita ada hal yang belum kita bereskan, mari kita bereskan. Tahun ini kita bereskan, kita selesaikan, kita melangkah ke depan. Ya, nah, dengan Tuhan tuh enak sekali. Iya. Oke, ya. Jadi saya harapkan saudara tidak berjalan di tahun ini dengan membawa beban tahun yang lalu, yang numpuk tahun yang lalu. Ya. Tinggalkanlah beban yang ada di belakang saudara. Ya, nah sekarang mari kita berlari-lari untuk mencapai tujuan kita yang di depan, ya, untuk meraih hadiah yang disediakan oleh Tuhan yang ada di depan. Dan saya harapkan saudara, ya, ke depan ini semuanya pada sukacita semuanya, hari ke depan sukacita semuanya, ke depan saudara diberkati semuanya. Ke depan saudara melayani Tuhan, menjadi berkat, ya, memuliakan nama Tuhan, bersukacita, tidak ada yang letuk-letuk, tidak ada yang rasa malu, tidak ada yang rasa bagaimana tertekan, tidak ada, ya. Arahkan ke depan, ya, hidup ini, maka saudara hidup dengan sukacita. Tuhan memberkati, ya, haleluya. Mari, saudara, ya boleh, mau tepuk tangan bolehlah. Baik, kita akan masuk dalam sakramen kudus perjamuan suci, dan silakan anak muda kita ini melayani kita semuanya, ya. Saya mengundang para pelayan perjamuan Tuhan untuk maju ke depan, mari kita melayani umat Tuhan dengan sukacita, ya. Ya. Dan nanti setelah perjamuan suci, saya akan mendoakan saudara-saudara yang belum mendapat pengurapan di malam tahun baru. Di malam ibadat tutup tahun, ya. Nanti saya akan doakan pengurapan untuk saudara. Ya, sebab saya rindu semuanya saudara mendapat pengurapan yang baru dan kekuatan yang baru, hikmat yang baru dari Tuhan untuk menjalani tahun 2022. Kita mau berdiri, kita naikkan pujian.